Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak tahu, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak tanyain. Buah nangka, buah pepaya, beli batik ke Ciambar. Di sini ada Rina Salsa, gadis cantik yang bercadar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang terkucur seperti air yang mancur, yang mana Allah lebih menyukai hambanya yang bersyukur dan tafakur, tetapi sebaliknya Allah membenci kepada hambanya yang kufur dan takabur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo sahabat ikhwan akhwat semuanya, kembali lagi di channel kami El Husna Ridho Channel. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsa Amelia Nurrohma dan rekan saya Rina Lisnawati. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Muslim Milenial yang Istiqomah. Apa sih makna istiqomah itu? Kadang ya, aku selalu dengar orang bilang istiqomah. Tapi gak semua orang tahu makna dibalik istiqomah itu apa. Makna istiqomah menurut para sahabat itu banyak teh. Menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makna istiqomah yaitu janganlah kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun menurut sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makna istiqomah yaitu hendaklah kamu konsisten terhadap melakukan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan janganlah kamu menyeleweng secara sembunyi-sembunyi seperti seekor musang. Adapun menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, makna istiqomah yaitu keikhlasan. Dan yang terakhir menurut sahabat Ali karramallahu wajhah, makna istiqomah yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, jadi rangkumannya, makna istiqomah itu yaitu konsisten terhadap semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu teh. Dan istiqomah juga bisa terjadi secara lahir dan batin. Istiqomahnya orang awam secara lahir yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan secara batin yaitu iman dan tasdik yaitu membenarkan. Dan istiqomahnya orang khawas seperti para nabi, para wali, dan ulama akhirat secara lahir yaitu meninggalkan urusan dunia, meninggalkan perhiasan dan keinginan-keinginan terhadapnya. Sedangkan secara lahirnya adalah tidak menginginkan kenikmatan surga, tetapi sudah rindu kepada Tuhannya yang Maha Penyayang. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka pula tidak bersedih hati. Surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Istiqomah dicapai dengan 4 perkara. Apa aja itu teh? Yang pertama yaitu taat dalam menghadapi perintah, dan yang kedua takwa dalam menghadapi larangan, ketiga syukur dalam menghadapi nikmat, keempat sabar dalam menghadapi surga. Dan kesempurnaan 4 perkara ini yaitu kesempurnaan takwa dengan ikhlas. Kita melaksanakan segala sesuatu, segala perintah Allah itu dengan ikhlas, dengan menggapai ridho Allah, bukan karena ingin apa-apa. Dan yang kedua yaitu kesempurnaan takwa dengan tobat. Kita harus menjauhi segala larangan Allah, dan Allah membukakan pintu tobat untuk kita yang melaksanakan kesalahan. Dan yang ketiga,
Kesempurnaan syukur dengan mengakui ketidakberdayaan diri. Kita hanyalah manusia yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kesempurnaan sabar itu melaksanakannya secara total. Kita menginginkan surga, oleh karena itu kita harus melaksanakannya secara total, seperti beribadah, beramal soleh, dan itu harus dilaksanakan secara sempurna. Nah, Teh, gimana sih caranya supaya kita agar tetap istiqomah di zaman milenial ini? Ada teh cara supaya kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah, yaitu yang pertama, innamal a'malu biniat. Semua amal tergantung pada niat. Niat kita lurusin dulu karena Allah, bukan karena ngikut tren atau teman kita gini, kita pun ngikut kayak gini. Kita niatkan dulu, minta sama Allah, apa yang kita lakukan tuh emang benar-benar karena Allah, bukan karena manusia. 2. Mencari teman-teman yang membantu menuju jalan Allah. Kita harus bersahabat dengan sahabat yang emang taat sama Allah, karena sahabat itu berpengaruh terhadap proses istiqomah kita. Nah, adapun yang ketiga yaitu menambah diri kita dengan ilmu, seperti ke kajian-kajian, ke majelis ilmu, dan yang terakhir yaitu berdoa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berdoa sama Allah, meminta supaya kita istiqomah di jalan Allah. Nah, Teh, ada juga 10 tanda seseorang yang beristiqomah, yaitu yang pertama, memelihara lidahnya dari menggunjing orang lain, seperti menggibah, menjelek-jelekan orang lain. Dan yang kedua yaitu menjauhi buruk sangka terhadap siapapun itu. Kita harus berhusnudzon, berbaik sangka terhadap orang lain. Nah, yang ketiga yaitu menjauhi diri kita dari memperolok-olok orang lain. Nah, yang keempat, menjauhi penglihatan kita dari melihat yang haram. Yang kelima yaitu berbicara jujur. Diusahakan kita harus berbicara jujur. Yang keenam yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Yang ketujuh yaitu tidak bersikap boros. Dan yang kedelapan, ingin dirinya ditonjolkan dan diagung-agungkan seperti dipuji. Betul banget, Teh. Dipuji bisa mencelakai diri, sedangkan dibenci bisa memperbaiki diri. Soalnya kalau kita dipuji, kadang kita dalam hati akan timbul rasa sombong. Contohnya, ih kamu cantik ya, ih kamu pinter ya. Nah, di dalam hati pasti akan timbul rasa sombong. Gitu, Teh. Ya, betul banget, Teh. Nah, yang selanjutnya yaitu memelihara sholat yang 5 waktu. Dan yang terakhir yaitu konsisten terhadap mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu, Teh. Nah, Teh, aku juga punya kisah ini tentang Abu Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau lahir di Tustar. Nah, beliau ini seorang waliullah yang terkenal dengan kesabarannya, beribadahnya, perbuatan baiknya. Bahkan beliau di umurnya yang ke-3 tahun sudah mengenal Allah. Dikisahkan pada suatu ketika Abu Sahal ini meninggal dunia. Lalu ada orang tua yang mendengar suara ramai. Lalu keluarlah orang tua ini. Orang tua ini berkebangsaan Yahudi ya. Nah, orang tua ini keluar karena mendengar suara ramai. Setelah itu, orang tua ini berkata, "Tahukah kalian apa yang baru saja saya lihat?" Orang bertanya, "Apa yang Anda lihat?" Lalu orang tua ini berkata, "Saya melihat ada sebuah kaum yang turun dari langit memohon berkat dengan jenazah ini." Nah, waktu Abu Sahal meninggal dunia, para malaikat turun dari langit ke bumi untuk ikut mensolati jenazah Abu Sahal ini. Nah, orang tua ini langsung memeluk Islam dengan baik dan benar. Itulah kisah Abu Sahal bin Abdullah At-Tustari yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, beribadah, dan melaksanakan segalanya perintah Allah. Subhanallah, semoga kita seperti Abu Sahal
yang istiqomah di jalan Allah ya teh. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk kita, umumnya untuk sahabat ikhwan akhwat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.